Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Logic Official. Kawan-kawan semuanya, hari ini episode yang sangat istimewa, berbeda dengan episode yang kemarin kita bicara tentang logika berislam dan sebagainya. Hari ini lebih pada bincang-bincang santai terkait urgensi perkeadaan HMI. Maka dalam hal ini saya sudah ditemani oleh seorang pemateri yang hebat yang sudah konsisten udah beberapa tahun di HMI, mengabdi di dunia perkeadaan HMI. Saya sapa dulu untuk pemateri kita hari ini. Oke, selamat malam Bang Saito. Selamat malam juga. Kita bincang-bincang santai Bang terkait apa Siap. perkeadaan HMI, karena saya tahu, saya juga mengikuti beliau, belajar juga sama beliau nih terkait perkeadaannya. Pertama ya kita bincang dulu waktu Bang Saito ini ber-HMI ini tahun berapa? Alhamdulillah untuk perkaderan itu sebenarnya saya dari tahun 2007. Kebetulan pada saat itu saya masuk kuliah, baru dapat 1 bulan saya ikut LK1. Langsung LK1. Kebetulan kan perkaderannya itu di situ di Stein Pontianak waktu itu memang agak cepat, abang-abang senior itu. Dan saya dulu itu tertarik kepada salah satu panitia yang mempunyai konsep pengetahuan. Nah, disitulah akhirnya saya bisa mengikuti HMI itu. Oh iya, berarti itu alasan abang mengapa abang pilih organisasi namanya HMI itu? Ya, karena HMI ini kan harus mempunyai nilai jual, bukan namanya, tapi orangnya di dalamnya itu punya konsep tersendiri dari segi intelektual keilmuannya, cara berbicaranya, dan dia tuh harus multidisipliner. Dalam artian keilmuannya, baik itu bicara tentang organisasi, berbicara tentang ekonomi, pendidikan, budaya, politik, mereka terus bisa. Nah, di situ yang saya suka. Tapi di sisi lain ada juga yang menawarkan apa organisasi lain gitu? Ada. Yang bersifat Islam ataupun yang bersifat nasional gitu kan? Ya, ada banyak organisasi-organisasi lain. Malah saya itu pernah dulu itu karena mungkin background saya ya. Background saya itu kan tipikalnya saya kan kalau anak HMI itu kan memang pakaiannya tuh nggak terlalu rapi gitu ya. belum rapi. Malah saya dulu disangkanya anak kami karena pakaian saya itu selalu masuk dalam, pakai kemeja, terus pakai ya seperti gimana anak kami gitu. Kan kalau dari jenjang perkeadaan HMI itu ada yang formal tuh ada 3 Bang yang saya tahu kan. Ada LK1, ya LK2, LK3. Abang sudah semua ada itu? Alhamdulillah untuk LK1, LK2, LK3 itu udah selesai semua jenjang perkaderan. Namun ketika LK3 itu saya itu udah selesai S1. Kebetulan pas saat itu tuh saya ini menjabat di Batko juga. Maka di situ baru LK3. Di Batko dulu abang jabat apa? Kemarin itu saya kebetulan menjadi wakil sekretaris bidang. Oh ya, di Batko ya. Di Batko, Katanya kalau misal di HMI ini memang kan LK1 itu disetarakan dengan S1 katanya. Apa benar Bang ya? Iya. S1 berarti S1, LK1 berarti setara S1. Dari segi keilmuan kalau LK2 itu setara S2 Bang. Kalau LK3 udah apa? Setara S3. Berarti Abang ini dari segi organisasi udah S3 deh. Ya, bisa jadi tidak S3. Berarti tinggal lanjut S3 yang kuliah aja ini. Iya. Jadi memang ada mekanisme yang berbeda. Ketika LK1 itu kan secara teoritis, dalam artian teori di situ ada nilai-nilainya. Salah satu nilai afektif, kognitif, psikomotorik. Maka dari nilai afektifnya sikap harus berubah mindset. Nah, di situ memang di situ kan kalau bikin skripsi itu kan pertamanya teoritis, teori dulu yang harus dipahami. Ketika LK2 itu udah mulai ranahnya itu bukan ranah afektif lagi, tapi ranahnya kognitif. Nah, berarti di situ udah merupanya konsep. Maka kalau LK2 itu konsepnya itu adalah dari teori-teori yang ada bagaimana membuat konsep baru. Maka kalau LK3 itu bukan konsep lagi, tapi penemuan baru atau yang disebut dengan vulnerability itu kebaruan. Nah, di situ bedanya. Maka teman-teman ketika LK1 itu udah merubah mindset, cara berpikirnya, membaca buku secara teoritis. Tapi kalau LK2 itu udah menemukan konsep yang baru, kalau LK3 itu udah menemukan hal yang baru atau novelty-nya. Gini, saya melihat hari fenomena kaderisasi di HMI Bang.
pandangan abang sih selaku orang yang memang konsisten di bidang situ ya, di bidang kaderisasi di HMI. Hal ini seakan-akan bang dilihat LK2 itu menjadi suatu yang mengerikan bagi kader HMI. Itu gimana pendapat abang? Sehingga mereka banyak yang takut untuk LK2. Nah, itu yang harus dirubah Nah. mindsetnya. Jadi gini, ketika seorang itu merasa ikut LK2, berarti di situ masih ada berapa referensi yang dibaca bukunya. Dan materi wajibnya sampai di mana. Nah, itu mereka takut tentang hal itu. Sebenarnya LK2 itu tidak menakutkan. LK2 itu adalah bagian dari LK1, hanya meneruskan saja. Kalau di LK1 itu, salah satunya itu kan 5 materi wajib. Maka di LK2 screeningnya itu 5 materi wajib juga. Kan hanya meneruskan saja. Namun ketika yang takut dengan LK2 itu bukan mereka takut itunya, tapi mereka mampu tidak. Nah, ketika orang itu yang konsen dalam perkaderan, mereka tidak pernah takut dengan adanya seperti itu. Berarti dari awal abang ikut bergabung di HM ini sudah konsisten untuk menjaga perkaderan. Kan dari tadi kita bicarakan abang selalu mempropagandakan di mana-mana kan tetap menjaga yang namanya perkaderan. Pertanyaan saya nih bang, kaderisasi bagi abang itu apa sih? Sehingga abang sangat konsisten menjaga ini. Saya sebenarnya kan untuk berbicara perkaderan itu sebenarnya adalah konsep. Sebenarnya konsep yang harus dijalankan. Saya menganggap perkaderan itu, organisasi itu bukan atas namanya, tapi dari perkaderannya. Ketika perkaderan maka bukan lagi, tapi outputnya juga akan mempunyai kualitas tersendiri. Maka sekarang saya konsen dalam perkaderan itu ingin merubah mindset seorang bahwa mindset seorang bisa diubah dari adanya dari yang baik. Perkaderan yang baik maka akan membuat output baik juga. Ya salah satunya gini, ketika LK1, LK2 itu kan kita konsen dalam perkaderan. Salah satunya ada materi-materi wajib yang harus disampaikan kepada mereka. Kalau LK2 itu lebih banyak pada saatnya. Ketika LK3 keluar dari kuliah, kita akan melihat hasilnya. Seberapa penting hasilnya? Jangan dilihat ketika saat berkader, tapi ketika selesai dari perkaderan itu hasilnya akan nampak. Mereka itu apakah mereka itu sukanya hobinya di bidang apa? Nah di situ. Anahem ini kalau menurut saya itu harus multi dalam artian semuanya itu harus bisa baik. Semua bidang emang ya? Semua bidang. Tidak mungkin kita, ya contohnya saya seorang pendidikan, ketika kita bicara politik ya kita harus bisa. Karena kita di kader itu bukan hanya satu disiplin ilmu pengetahuan. Nah seperti itu. Maka disitulah keinginan saya itu. Maka dari tahun 2007 itu sampai sekarang itu saya, kalau menurut saya ya tetap saya menjadi anggota, bukan alumni. Dan saya dengar abang masuk kategori anggota paling lama ya? Ya, anggota di HMI ya. Berapa tahun kan? Ya, kalau kita hitung dari 2007 sampai sekarang. Nah, sekitar belasan tahun bang ya? Iya, sekarang masih tetap anggota. Karena masih kan anggota, statusnya kalau dalam konstitusi itu ketika kita masih mahasiswa maka di situ masih anggota. Ya kan menjadi mahasiswa S3 ya? Iya, masih anggota. Masih anggota. Karena ditambah lagi keanggotaannya. Iya. Dulu waktu abang berkader ini caranya gimana bang? Selalu apa cara abang dulu sehingga masih betah dan konsen di HMI ini, itu gimana sih bang ceritanya bang? Ya, saya lebih suka itu sebenarnya cara abang lah gitu kan. Caranya itu saya suka sama abang-abang senior. Abang senior itu selalu mengajarkan saya satu, selalu membaca dan membaca, menulis dan menulis. Nah itu. Yang selanjutnya, abang senior itu tidak pernah memberikan saya, menanyakan saya makan atau apa, tapi ditanyakan buku apa yang kamu baca. Ya bang. Terus konsep apa yang udah dipelajarin. Nah di situ terus yang ditanyakan gimana kuliahnya, gimana IP-nya, udah sampai di mana. Nah itu sebenarnya motivasi bagi saya. Nah itu yang saya suka dari abang-abang senior saya. Setelah itu ketika kita tidak punya buku, abang senior punya buku, maka dia itu pinjamkan bukunya itu berapa bulan, setelah itu suruh baca, setelah itu suruh diskusikan, suruh praktekkan atau diskusikan. Nah itu yang kita betah sampai sekarang itu. Dan juga rasa kekeluargaan. Makanya ada semboyan itu Pak? Ya, teman daripada saudara. Nah, itu sebenarnya udah dipraktekkan. Kalau menurut saya udah dipraktekkan dan saya udah rasakan.
Ya dalam artian itu kalau di HM itu tidak ada rasanya itu kita rasa canggung sama abang-abang senior. Karena abang-abang senior itu ketika kita ketemu dengan abang-abang senior itu kita seakan-akan tuh dibilangnya adiknya walaupun kita beda Beda orang agama, tua. beda bukan beda agama ya, beda suku. Ya. Ada Tapi beda ketika daerah, gitu. satu naungan di HMI maka mereka itu Oke. membackup kita, mengambil kita dan memberikan motivasi semangat. Nah, itu yang buat saya itu betah. Oke. Dalam perjalanan abang jadi kada HM ini ya, setelah mengikuti jalan-jalan LK1, LK2, LK3 dan sebagainya, ada enggak pada waktu tertentu abang tuh di apa? Maksudnya dilarang gitu. Ada senior yang menghalang abang tuh ikut ini gitu. Yang mencoba untuk menggagalkan abang supaya tidak ikut jenjang ini gitu. Ada enggak yang menggat? Untuk saat dulu sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah. Malah saya itu harus. Ada salah satu senior itu Bang Abdul itu ketika saya itu jadi panitia LK1 pertama itu dapat saya 6 bulan jadi LK1. Malah saya itu diwajibkan harus ikut demo. Masa udah LK1 udah jadi ketua panitia tidak Ya jadi demo juga dia. harus demo. Saya mau tidak mau itu demo. Dan diajarin demo bagaimana. Dan setiap kali ketemu dengan beliau itu di jalan itu langsung diskusi tentang keilmuan. Maka HM itu pandai sekali kalau udah demo di jalan. Malah ada salah satunya Kak Irma dulu itu ada salah satunya Kak Irma. Kak Irma itu P3A di komisariat. Ketika saya itu udah lama dan mau ikut LK2 dulu kan tidak punya komputer. Malah tuh saya ayo kita ke warnet sama-sama ngerjakan yuk saya bantu ngetikkan di ini nih. Ya. Jadi welcome ketika kita mau ikut LK2 dia tuh selalu memberikan semangat. Oh ya buku apa yang perlu dibaca? Oh tentang Islam bukunya loh ini bukunya. Nah itu Dan selalu diskusi itu Bang ya. Diskusi. Nah dengan adanya diskusi bahwa di HM bukan itu hidup sendiri, ada orang lain yang selalu menyemangati. Nah itu. Terkait apa ya? Terkait makanan. Iya dari satu udah abang lah itu. Di jabatan di hari sudah apa aja di jabatan? Ya untuk HMI Di komisar lah ya. ya komisariat. Yang komisariat itu pernah dulu itu saya itu awal-awalnya menjadi tetap P3A. Oh, oke. P3 itu waktu saya semester 2. Masih baru ya? Masih baru semester 3, semester 4, pas semester 5 itu kebetulan saya diamanahkan menjadi sekretaris komisariat. Jadi di situ berkader benar-benar salah surat sedikit saya itu dipanggil. Apa yang dipanggil? Kenapa salah penomoran dipanggil dicoret? Udah Kan hanya sudah iya, supaya ada gitu ya saking memberikan. malah kalau dicoret itu kalau sekarang kan dicoret itu dikasih ini apa penjelasan. Kalau dulu itu langsung dicoret 2 dah silakan kamu pikirkan. Berarti kita sunjak sendiri kesalahan itu Bang. Nah di situ akhirnya tidak mau kita buka konstitusi belajar di konstitusi. Maka konstitusi itu dulu itu adalah hal yang pokok yang kita harus pelajari. Harus salah kita pegang ya. Ya kita pegang. Oh suratnya apa yang salah ini kok dicoret? Oh ada di konstitusi. Nah seperti itu. Selanjutnya saya jadi bendera umum di BPL Badan Pengelola Latihan. Tahun berapa tuh? Itu kalau nggak salah setelah di komisariat saya itu tahun 2010 atau 2011. Berarti abang dari komisariat langsung ke ke lembaga ya Bang? Ke lembaga. Badan ya? Lembaga. Cabang nggak mana? Nggak pernah saya langsung ke cabang. Tapi cabang itu ya salah satu BPL itu kan berada di cabang. Ya kan ini badannya kan? Badan Pengelola Badan khususnya. Kebetulan waktu itu tuh kan memang saya ya memang udah LK2 biasanya udah jadi tim master jadi konsennya di situ. Yang selanjutnya saya 2011 2012 itu 2010 saya ikut LKK dulu latihan KHT. LKK tuh kan suka hati Bang. Kebetulan waktu itu tuh mindsetnya berubah. Saya tuh begini, LKK itu mengapa hanya cewek? Kenapa tidak cowok? Ternyata di situ ada yang cowok di situ ada Salim, ada Ahmad Abdullah, ada saya, ada 5 orang, ada 4 orang yang cowok. Apa tujuan abang ikut LKK? Karena itu untuk perempuan. Gini loh, kita ingin tahu apa sih materi LKK. Sebenarnya materi LKK itu tidak jauh berbeda dengan materi-materi lainnya, tapi di situ itu lebih banyak kepada materi-materi perempuan. Materi perempuan yang di situ diamanakan dengan gender, bias gender. Nah, di situ sebenarnya
laki-laki juga harus tahu Ya. materi-materi itu. Bukan hanya perempuan saja yang tahu, tapi bagaimana perempuan yang tahu tapi laki-lakinya tidak tahu, otomatis tetap bias gender. Karena laki-laki yang di imam nanti kan. Iya, Harus makanya sebenarnya kan harus tahu perempuan. juga ketika itu saya belajar. Maka di situ itu forum itu menjadi panas. Saya tidak pernah disalahkan laki-laki dan perempuan tidak pernah disalahkan. Jadi ketika ada pemateri itu kita itu tidak pernah mau ngalah gitu ya, dalam artian mengadu argumen bahwa di dalam ayat Al-Quran seperti ini dan seterusnya. Akhirnya ya suasananya ya memang kondusif gitu. Oh, waktu itu ya jadi bagus gitu. Kalau sekarang kan kakak ya udah perempuan, Nah, laki-laki sedikit tidak. sekali yang Sebenarnya tidak. Malah saya itu dulu itu setelah ikut LKK itu jadi tim master LKK terus saya. ya. Jadi ada beberapa kali itu jadi master LKK. Jadi saya yang menyusun tentang materi-materi wajibnya, kan memang ada materi-materi wajib LKK. Nah, seperti itu. Ketika LK 3 itu kan udah memang saya itu sebelum Patko itu saya udah pas Patko itu udah LK 3. Disitulah saya itu jadi tim master ke kabupaten-kabupaten lain. Training abang ini semuanya di Pontianak atau ada di luar Saya Kalbar? asli di Pontianak. Asli Pontianak semua. Iya. LK1, LK2, LK3. Iya, sampai LKK di sini semua. Karena kebetulan kan dulu itu kan saya Susah anak keluar ya? itu ya satu saya yang keluar itu Iya. pasti itu kan. Nah, Karena saya itu kan memang ya nggak terlalu pintar-pintar juga, nggak terlalu bodoh-bodoh juga. Karena saya kan S1-nya kan memang anak beasiswa. ya. Anak beasiswa Super Semar dulu itu memang saya tuh mentaruhkan IPK. Kalau IPK saya terendah, saya dikeluarkan dari beasiswa. Maka di Berarti situ. produk lokal tapi kualitas nasional nih. Iya bang ya. Enggak juga. Tapi gini ya, sebagai abang yang konsisten di organisasi dan juga perkuliahan juga lancar nih bang. Bagaimana tanggapan abang terkait hari ini seakan-akan mengatakan organisasi itu menghambat kuliah? Itu gimana bang? Saya enggak sependapat. Oke, gimana? Satu, kenapa tidak sependapat sebenarnya? Ketika kita berorganisasi, malah nilai kita harus lebih bagus daripada yang tidak berorganisasi. Iya, karena dari saya juga sepakat bang. Karena dari segi ilmu pun kita lebih banyak menguasai dibandingkan mereka yang hanya fokus kuliah gitu. Tapi kebanyakan orang yang seperti itu hanya ingin apa ya bahasanya itu mengkambing hitamkan salah satunya. Iya. Organisasinya. Bagi saya itu lebih pada mindset dan manage kita mulai waktu. Tapi itulah alhamdulillah untuk saat itu untuk S1-nya itu saya tidak pernah dapat nilai C. AB itu. AB terus. Dan bagian akhirnya alhamdulillah, alhamdulillah saya itu tepat waktu. Saya itu 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 8 bulan saya udah ujian skripsi. 3 tahun 8. Iya, 3 tahun. Cepat bang ya. Ya, 3 tahun. Pas semester 8 awal saya itu udah ujian skripsi. Dalam artian bahwa seorang itu mindset seorang itu salah satunya itu ketika orang itu beranggap berorganisasi itu menghambat perkuliahan, menghambat itu bohong. Karena saya itu merasa sendiri tidak pernah terhambat. Malah dengan adanya ikut organisasi ini, saya itu satu ketika ada mata kuliah yang saya bisa, saya itu koordinasi dengan abang senior yang memang bisa dalam mata kuliah itu. Oke. Salahnya contohnya statistik. Statistik itu saya kan tidak bisa. Ketika saya tidak bisa ngerjakan tugas, saya pergi ke abang-abang senior ngajarin dia. Sehingga saya bisa. Ya. Yang biasanya saya pikirkan akan dapat nilai C, saya dapat B. Dalam artian kan ini membantu sekali dengan adanya relasi, dengan adanya abang-abang senior. Yang kedua, berorganisasi ini kan proses. Proses dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, ini sebenarnya ketika kita hari ini yang berikut organisasi itu menganggap dirinya itu tidak bisa, maka pantang bagi Anahem itu sebenarnya ketika dia itu tidak selesai kuliahnya, harus selesai. Berarti bukan salah organisasinya, tapi salah dia sendiri gak bisa manage waktu kan? Iya, harus ada yang disebut dengan manajemen waktunya. Manajemen saat dia kuliah ya kuliah, jangan dicampur adukan. Saat kuliah ingat organisasi, saat organisasi ingat kuliah, jadi campur adukan. Ketika kuliah kita pure kuliah, selesaikan kuliah. Ketika kita berada di organisasi, ada kegiatan kita pure ke organisasi yang kita gelutin, sehingga kita dapat. Biasanya kan kawan itu kan tidak seperti itu. Ada yang menggelutin, ada yang tidak, sehingga mereka itu kan hancur. Berarti persoalannya lebih pada bagaimana kita mengolah waktu antara organisasi dan perkuliahan. Makanya kalau abang-abang senior dulu itu kan yang ditanyakan bukan masalah makannya, tapi ditanyakan buku apa yang dibaca dan bacaannya sampai di mana. Nah, setiap hari itu dijadwal.
minimal 1 bulan itu minimal 2 buku harus selesai dibaca. Oke. Dan itu harus didiskusikan. Itu Nah, zaman abang. Kalau menurut abang zaman sekarang gimana? ini Sistem adalah kaderisasi kita ini, bang. sebenarnya kan sekarang ini kan ada yang disebut dengan perubahan mindset. Sebenarnya kan buku itu tidak perlu harus dibaca, tapi di dalam HP juga bisa dibaca. Ya, Tapi e-book, bagaimana ya, oke. mengelola, bagaimana menghidupkan segitiga intelektual membaca dan menulis, sebenarnya seperti Literasi. itu. Literasinya diperbanyak. Sekarang kan dulu zaman saya itu kan tidak ada yang zamannya digital sekarang. Sekarang jurnal bisa digital, kalau orang-orang yang bisa memanage waktunya bikin jurnal, kita publish, itu kan lebih menguntungkan. Oke. Keilmuan kita itu bisa tersalurkan seperti itu. Kalau bicara masalah dan hype, iya bang, kan abang sangat konsisten di situ kan, menjaga kaderisasi kan. Dalam proses menjaga itu banyak abang yang mencoba untuk menghalang-halangi masuk juga. Kan kalau misalnya kita menjaga pandangan, kita sesuai dengan konstitusi bang, sesuai dengan apa juknis juklak lah kalau dalam pelatihan kan. Iya. Itu kan kadang-kadang kan banyak yang tidak suka. Itu gimana abang menanggapi? Iya. Gitu? Kalau kita bicara di BPR itu banyak yang tidak suka daripada yang suka. Makanya jangan heran ketika teman-teman itu udah SC, udah menjadi tim master, itu banyak yang tidak suka. Karena kita akan sesuai dengan mekanisme. Iya betul. Ketika sesuai dengan mekanisme, ada orang bisa dengan mekanisme dan dia akan merusaknya. Nah, itu yang mereka itu yang tidak setuju atau tidak suka. Namun kita sebagai orang yang konsen dalam perkaderan, biarkan aja, nggak apa-apa. Yang penting ini sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan pedoman perkaderan. Toh pada akhirnya mereka juga akan menyadari sendiri ketika kita terapkan. Ya. Yang kali gini bang, saya lihat kan, mereka beralasan mereka punya kultur masing-masing. Ya. Ataupun punya masing di setiap kaitkan dengan nada kan, itu ada landasan sosiosis, landasan sosiologi di peradaban itu. Pandangan abang gimana terhadap landasan itu? Itu apakah mengubah esensi dari konstitusi atau lain itu? Kalau menurut saya tidak merubah esensi. Yang merubah itu sebenarnya kalau perkaderan LK1 itu disesuaikan dengan kebutuhan pada mahasiswa. Iya. Kebutuhan mahasiswa, contohnya mahasiswa ISIP, di sana itu kebutuhan tentang materi wajib, materi tambahan yang berkenaan dengan kebutuhan mahasiswa. Itu ya. Tapi kalau seumpamanya dirubah konstitusi itu tidak bisa, karena konstitusi itu kan udah sesuai dengan pasal-pasalnya. Salah satunya misan itu pasal 4. Nah, itu tidak bisa dirubah lagi karena itu ada visi dan misinya. Terus ketika pedoman perkaderan ingin dirubah, kita itu tidak sembarang ingin dirubah karena kita itu ada musyawarahnya juga. Maka disesuaikan. Karena bagaimanapun ketika perkaderan itu dirubah, efeknya itu akan berkelanjutan. Nah, efeknya itu sebenarnya kan ingin menetik sesuai dengan konstitusi yang ada, mekanisme yang ada. Tapi kalau seumpamanya ini ada materi tambahan terkait kebutuhan mahasiswa, baru sesuai. Kalau tarbiyah atau dakwah itu mungkin pendidikan. Kalau dulu itu kan ada psikologi pendidikan. Nah, itu juga penting, itu materi tambahan. Dan saya lihat juga di kawan-kawan di luar sana, di luar Kalbar, itu dari segi waktu juga kadang-kadang berbeda. Ada yang 7 hari, ada yang 4 hari. Itu kan bagi saya itu lebih pada yang dimaksud landasan social story itu lebih pada pembawaannya bagi saya bang. Iya. Jadi pembawaan, bumbu-bumbunya ya itu bang. Tapi esensi dari konstitusi itu jangan dihilangkan tuh. Misalnya menghilangkan materi wajib itu kan tidak boleh. Iya. Materi wajib tetap dilaksanakan, tetap dilaksanakan. Cuma kalau nambah materi, nah itu yang disebut social stories. Iya. Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mahasiswa tadi kan. Iya. Iya. Yang penting salah satunya itu ya 5 materi wajib. Salah satunya itu ya sejarah, mission, konstitusi, NDP, KMO. Itu kan 5 materi wajib. Yang satunya lagi itu sebelum NDP itu sebenarnya harus ada yang disebut dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu dulu baru NDP. Kenapa? Karena kita itu kalau nggak ada filsafat ilmu langsung NDP. Biasanya itu tidak punya dasar. Ketika diajar NDP malah mereka tuh blank, tidak paham. Maka sebenarnya seperti itu idealnya. Namun kawan-kawan ini kan biasanya itu langsung 5 materi wajib langsung saja. Karena fokus ke yang wajib kan. Iya.
pandangan abang terhadap keadaan HMI hari ini gimana? Terutama di Pontianak, Bang. Kalau menurut saya sebenarnya bagus perkaderan di Pontianak ini, namun ya karena sekarang kan udah muncul nih salah satunya yang tim master muda yang udah SJ, mereka udah tahu mekanismenya seperti apa, perkaderan seperti apa, Ya. bagaimana sistem penilaiannya pertamanya dari afektif dulu, dari sikap, bagaimana pengelolaan penilaiannya, bagaimana membuat ice breaking. Kalau dulu kan seperti ini, seperti apa? Seperti seminar saja, tapi sekarang ini udah mulai berubah mindsetnya Ya, teman-teman. karena namanya kan pelatihan, bukan seminar. Iya, pelatihan. Iya. Maka sekarang ini kan udah mulai agak bagus. Kalau menurut saya udah bagus. Karena memang yang jadi tim masternya itu sekarang ini teman-teman yang udah SC, teman-teman yang udah di BPL. Kalau dulu kan bukan. Memang Iya, metodenya kalau dulu kan berbeda. di luar yang belum SC pun bisa jadi Iya. master. Kalau sekarang kan harus SC. Kalau sekarang kan mungkin yang susah itu mencari pematerinya. Itu salah satu NDP aja. Ya, NDP itu yang memang agak susah. Tapi kalau materi-materi yang lainnya, tim masternya juga bisa menjadi pemateri. Kenapa? Tim masternya itu udah membuat sindikat materi-materi wajib. Kecuali NDP yang agak berarti susah. NDP agak kurang memateri hari ini di Pontianak, Bang. Nah, itulah dia. Ya, Hanya beberapa orang. Diundang kan Mas Guntoro ya. Iya. Ya, salah satunya itu sebenarnya Mas Kuntoro. Yang kedua itu sebenarnya kan ada Bang, Iya. kalau di IAIN itu ada Bang siapa ya? Mike Henry lah. Abang Eka Hendri kayak gitu. Tapi kan beliau itu kan sibuk. Ada berapa orang ya seperti itu. Oke. Bagaimana sih keadaan dia di zaman ini menurut Abang? Pandangan Abang. Sebenarnya strategi perkaderan pada hari ini untuk keadaan itu sangat mudah sekali. Dengan adanya media, teknologi Beda dengan dulu, Bang, ya? Oke. Teknologi ini kan serba canggih nih. Dengan adanya teknologi atau industri 5.0 ini mempermudah semua aspek. Salah satunya untuk mempublikasikan, untuk mengajak teman-teman ikut bergabung di HMI, itu sangat mudah sekali tersampaikan kepada halayak. Beda dulu kita harus ngajak satu, kalau sekarang tidak perlu lagi. Itu sebenarnya. Terus di HMI ini sebenarnya kan kalau sekiranya bisa itu perkaderannya ini kan sebenarnya harus ada perkaderan digital. Online. Nah, kalau seumpamanya diadakan perkaderan digital, kayaknya lebih menarik lagi kan? Iya, itu Tidak menutup kemungkinan suatu saat semua teknologi ini tidak akan tetap muka. Nah, bisa jadi seperti itu. Iya, itu kan sudah diagendakan oleh BPLPB kan. Ya, tapi Cuma udah terlaksana tidak? Kekurangannya itu, kelemahannya itu di bagian afektif kalau LK1 ya. Iya, pasti lebih Karena banyak afektif kan lebih pada sikap. Kalau online kan susah gitu untuk menilai daripada sikap peserta gitu. Bang. Iya. Oke. Setelah ini, Bang. Apa yang membuat Abang masih cinta pada hari ini, Bang? Sehingga sampai Abang masih jadi anggota terlama. Sebenarnya saya itu kalau belum dapat apa-apa, saya belum dapat apa-apa dari HMI. Karena HMI tidak memberikan saya apa-apa. Karena saya itu merasa saya itu bodoh dalam memahami tentang HMI. Udah pintar ya? Ya, memang saya itu sebuah kekurangan. Ketika saya ini menganggap diri saya pintar, saya itu dari apanya, di segi apanya. Memang saya tidak bisa. Makanya di HMI itu, ya itu. Makanya saya sering banyak diskusi dengan teman-teman. Itu sebenarnya kan nutrisi otak saya sebenarnya. Mahasiswa kan haus akan ilmu pengetahuan. Iya. Selalu haus ya. Tak minum-minum. Karena saya itu belum bisa memberikan apa-apa pada HMI. Nah, itu sehingga saya tetap sekarang masih cinta. Berarti kalau nanti HMI bisa memberikan suatu bagi apa berarti jadi HMI? Kalau saya bisa memberikan suatu hal kepada HMI, berarti saya itu baru ber-HMI yang sebenarnya. Sekarang saya belum bisa memberikan apa-apa kan terhadap HMI. Karena HMI ini kan bukan benda yang hidup, benda yang mati. Itu kan? Bang, kalau bagi kadang-kadang yang di bawah Abang nih, Abang masuk kategori senior yang betul-betul mengayomi adik sehingga melahirkan banyak master-master yang muda-muda yang melanjutkan kaderisasi kan. Nah, itu yang menarik sebenarnya daripada kaderisasi yang Abang bangun. Kan itu menurut perspektif mereka. Tapi kalau menurut saya belum bisa memberikan apa-apa terhadap HMI. Nah, di situ kan setiap orang silakan dong berperspektif masing-masing. Saya juga punya perspektif berbeda. Karena Abang ini kan dulu pernah di Korwil BPL Bang ya? Iya, Korwil BPL. Itu sama Bang Ramadan sama Bang Hamidun ya? Iya. Nah, itu kan lingkupnya Kalimantan Barat ya? Iya. Terus
cara abang supaya bisa melahirkan generasi yang akan meneruskan perjuangan abang itu gimana? Ya salah satunya itu mau menyuruh mereka untuk mengikuti jenjang perkaderan LK1, LK2, Oke lah. LK3. Setelah itu suruh ikut SC. Nah, setelah itu nanti kita kan sering jadi tim master di kabupaten-kabupaten, kita bawa mereka satu-satu untuk dijadikan tim master di sana. Ketika kita udah selesai, maka mereka yang melanjutkan, karena di Oke. HMI ini bukan adalah organisasi perkaderan. Oke. Tidak stagnan pada diri saya sendiri, namun harus berpindah-pindah seperti itu. Oke, terakhir bang, closing statement nih. Nah. Pesan untuk para kader HMI di seluruh Indonesia ya bang. Pesannya sebenarnya sangat sederhana, selalu konsisten terhadap perkaderan, selalu memberi terbaik kepada kadernya, dan selalu mengayomi adik-adiknya, dan berkarya yang udah selesai, sehingga mereka itu kan hanya di HMI yang berkarya, tapi mereka itu ketika udah selesai masih bisa berguna ilmunya. Oke. Terima kasih kepada Bang Saito sudah bincang-bincang terkait perkaderan HMI di era digital sekarang. Sudah banyak yang kita sampaikan oleh beliau terkait apa strategi, cara, dan bagaimana menjaga perkaderan ini supaya tetap bisa dilestarikan sampai seterusnya itu bang. Oke kawan-kawan, sahabat Logic Official, cukup sekian bincang-bincang kita pada malam ini. Jangan lupa tonton terus Logic Official, komen, subscribe, dan like. Jangan lupa saksikan terus video-video selanjutnya di Logic Official. Salam Logic Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.